Bilah tersebut bertambah dari 0 hingga 100% dengan gerakan animasi yang halus, memberikan umpan balik kepada Jenny dan rekan timnya yang terasa langsung dan meyakinkan. Kendala ketiga, memilih mesin grafik. Terdapat banyak sekali pustaka pembuatan grafik JavaScript, Chart.js, D3.js, Hexcharts, ApexCharts, Recharts. Situs web utama menggunakan Chart.js untuk grafik garis sederhana di halaman beranda, tetapi tim penjualan menuntut interaksi yang lebih canggih, tooltip saat kursor diarahkan ke grafik yang menampilkan angka pasti, kemampuan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan rangkaian data, dan mengekspor ke PNG atau PDF. Arya awalnya menggunakan Chart.js karena sudah menjadi dependensi, tetapi ia segera menemukan keterbatasannya. Membuat grafik batang bertumpuk dengan beberapa dataset membutuhkan banyak konfigurasi manual, dan perilaku responsif pada perangkat seluler kurang stabil. Ia mencoba Recharts, yang membungkus D3 di baliknya dan menawarkan API yang lebih deklaratif, tetapi ukuran bundel meningkat drastis, berpotensi memperlambat waktu pemuatan halaman. Setelah melakukan riset singkat namun intensif, ia memutuskan untuk menggunakan ApexCharts. ApexCharts menawarkan perpaduan sempurna antara interaktivitas, kemudahan penggunaan, dan ukuran file yang relatif kecil. Selain itu, ApexCharts terintegrasi dengan baik dengan React melalui React ApexCharts Swapper-nya. Ia menambahkan paket tersebut, membuat chart builder komponen, dan memasukkan data CSV yang telah diurai ke dalamnya. Uji coba pertama, grafik garis sederhana pendapatan bulanan, ditampilkan dengan sangat baik. Mengarahkan kursor ke suatu titik akan menampilkan tooltip dengan jumlah dolar yang tepat, dan mengklik legenda memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan atau menampilkan setiap lini produk. Mengekspor grafik sebagai PNG hanya membutuhkan satu klik, berkat metode bawaan. Namun, komponen pembuatan grafik juga menimbulkan masalah baru, kinerja pada kumpulan data besar. Ketika Jenny mencoba mengunggah file CSV dengan 10.000 baris, browser tersendat karena grafik mencoba menampilkan setiap titik. Arya menambahkan langkah agregasi data yang mengelompokkan data berdasarkan bulan sebelum memasukkannya ke dalam grafik, secara drastis mengurangi jumlah titik sambil mempertahankan tren keseluruhan. Dia juga memperkenalkan pengguliran virtual untuk tabel data yang menampilkan baris CSV mentah, memastikan UI tetap lancar bahkan dengan ribuan entry. Kendala keempat, konsistensi antar muka pengguna. Situs utama Nexus Tech memiliki palet warna biru kehijauan yang elegan, tipografi khusus, Montserrat, dan tata letak berbasis kartu yang khas. Aplikasi pembuatan grafik, karena merupakan implementasi terpisah, berisiko terlihat seperti tambahan yang kurang rapi. Arya tahu bahwa kohesi visual sama pentingnya dengan integrasi fungsional. Dia mengambil sistem desain situs utama dari repositori Storybook internal, yang mengkatalogkan komponen yang dapat digunakan kembali, tombol, input, bilah navigasi, dan bahkan aturan animasi yang halus. Dia mendesain ulang bilah navigasi dengan logo perusahaan, menambahkan jejak remah roti, breadcrumb trail, agar pengguna dapat melihat bahwa mereka berada di halaman yang sama home chart builder, dan menerapkan grid responsif yang mencerminkan tata letak situs utama. Warna-warnanya pun sama persis, biru kehijauan 009688 untuk tindakan utama, abu-abu lembut untuk latar belakang, dan oranye cerah untuk aksen pada tombol buat bagan. Ketika Jenny membuka pembuat grafik di laptopnya, transisinya terasa mulus, seolah-olah dia tidak meninggalkan situs web utama sama sekali. Konsistensi ini meringankan beban mental tim penjualan. Mereka dapat fokus pada data, bukan pada mempelajari antarmuka baru. Hitung mundur. Dengan komponen inti yang sudah tersedia, autentikasi, unggahan file yang aman, penguraian data, rendering grafik, dan penyempurnaan UI, Arya kini menghadapi fase pengujian. Dia menulis pengujian unit untuk endpoint backend menggunakan Jest, pengujian integrasi untuk frontend menggunakan Cypress,
dan menyiapkan pipeline integrasi berkelanjutan yang menjalankan rangkaian pengujian pada setiap push. Pada malam pertama, saat ia menjalankan rangkaian pengujian lengkap, sebuah pengujian penting gagal. Token OAuth 2 kedaluarsa setelah 15 menit, dan antarmuka pengguna tidak menangani respons dengan baik 401 unauthorize. Sebaliknya, antarmuka menampilkan layar kosong. Arya memperbaiki masalah tersebut dengan menambahkan alur token penyegaran yang secara diam-diam memperoleh token akses baru tanpa mengganggu pengguna. Dia menyipitkan mata melihat jam. Sudah pukul 10 malam, dan tenggat waktu semakin dekat. Sakit kepala yang tadinya hanya denyutan tumpul kini terasa seperti migrain yang berdenyut-denyut. Dia memejamkan mata sejenak, membayangkan seluruh alur seperti papan sirkuit. Pengguna masuk mendapatkan token mengunggah CSV server memvalidasi dan mengurai antarmuka pengguna menerima data grafik ditampilkan pengguna mengekspor atau berbagi. Keesokan paginya, ia mempresentasikan prototipe demo kepada manajernya, Lila. Ruang presentasi tercium samar-samar aroma kopi. Sebuah layar besar menampilkan aplikasi pembuatan grafik, dan tim Lila duduk dengan penuh perhatian. "Baiklah, mari kita lihat apa yang telah kau buat," kata Lila. Suaranya bercampur antara rasa ingin tahu dan harapan. Arya mengklik tombol, login dengan Nexus Tech. Jendela OAuth 2 berkedip, dan halaman login yang elegan muncul. Dia memasukkan kredensial pengguna uji, Jenny Sales, dan menyaksikan pertukaran token terjadi di balik layar. Dashboard grafik langsung dimuat, bila navigasi berkilau dengan warna biru kehijauan yang familiar, dan kotak unggah file pun muncul. Dia menyeret file CSV, Sales Jan 2024 CSV, ke zona serat. Bila kemajuan meluncur dari 0% ke 100% dalam waktu kurang dari 2 detik. Tabel data terisi dengan baris tanggal, produk, wilayah, unit terjual, dan pendapatan. Grafik garis interaktif muncul di atasnya, menampilkan tren pendapatan bulanan. Lila mencondongkan tubuh ke depan. "Bisakah kamu beralih antara lini produk?" Arya mengklik item legenda. Garis-garis itu menghilang dan muncul kembali dengan animasi yang halus. Dan ekspor? Hanya dengan sekali klik pada tombol ekspor PNG, file pun diunduh. Lila membuka gambar tersebut, grafiknya tampak jernih, warnanya cerah. "Luar biasa," kata Lila, senyum merekah di wajahnya. "Bisakah tim penjualan menyematkan grafik ini ke halaman laporan bulanan di situs utama?" Arya mengangguk. "Kami telah menyiapkan komponen iframe yang dapat disematkan. Grafik dapat ditampilkan langsung di halaman manapun yang menyertakan teks skrip kami, dan grafik tersebut menggunakan autentikasi yang sama, sehingga hanya pengguna yang sudah login yang akan melihatnya." Dia mendemonstrasikannya dengan membuka halaman laporan simulasi di situs utama, memasukkan kode iframe, dan menunjukkan pembaruan grafik secara langsung saat dia mengubah filter data. Tim tersebut bertepuk tangan. Lila menoleh ke Arya. "Kamu berhasil melakukannya dalam waktu kurang dari seminggu. Aku akan meminta tim produk untuk meluncurkan ini ke seluruh organisasi penjualan." Arya merasakan gelombang kelegaan menyelimuti sakit kepala yang masih terasa. Denyutan yang tadinya tampak seperti bagian tak terhindarkan dari proses itu mereda, meninggalkan rasa hangat dan puas. Akibatnya, 2 minggu kemudian, aplikasi pembuatan grafik sepenuhnya diterapkan di Charts Nessus Technology.com. Departemen penjualan, yang sebelumnya terikat pada spreadsheet Excel statis, kini menikmati alat interaktif dan swalayan yang memungkinkan mereka untuk menjelajahi data secara langsung. Tim pemasaran mulai meminta visualisasi serupa untuk kinerja kampanye, dan tim produk memperhatikan pendekatan modular yang diusung Arya. Selama pertemuan retrospektif, Dimas mengangkat tangannya. "Ketika kami memulai ini, kami pikir kami perlu membangun kembali seluruh tumpukan analitik. Sebaliknya, kami menggabungkan komponen yang ada, memanfaatkan sistem desain, dan menjaga beban kerja tetap terkendali.
Masalah terbesar adalah asumsi bahwa kami membutuhkan sistem yang benar-benar baru. Ternyata kami hanya membutuhkan jembatan. Arya tersenyum. Menurutku, masalah sebenarnya bukanlah tantangan teknis, melainkan tantangan mental, yaitu harus memulai dari awal. Dengan melihat apa yang sudah kita miliki, kita menghemat waktu, menghindari redundansi, dan menjaga konsistensi pengalaman pengguna.